Karena sudah lama menjanda, Bu Bos Radna merasa kesepian. Malam itu dia mengajak karyawannya nonton film Cepan berdua di rumah mewahnya. Saat hujan turun, malah disuruh nginap. Kalian juga pasti sudah bisa menebak. Kalau sudah begini, pasti... Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ratna Wulandari, wanita berusia 45 tahun, dikenal banyak orang di Surabaya sebagai janda cantik yang sukses. Ia pemilik grosir pakaian branded terbesar di kotanya. Kehidupan sehari-harinya penuh dengan aktivitas bisnis, mengatur karyawan, mengawasi stok, dan melayani pelanggan besar. Dari luar, semua tampak sempurna. Mobil mewah, rumah besar, dan kekayaan yang seakan tak habis. Namun di balik semua itu, Ratna menyimpan kesepian yang sulit diungkap. Sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu, ia menjalani hari-hari hanya ditemani pekerja dan sahabat bisnis. Anak tunggalnya sedang kuliah di luar negeri, jarang pulang. Malam-malam panjang sering ia habiskan sendirian. Hari itu, di tengah kesibukan gudang grosir, Ratna memperhatikan seorang karyawan baru. Pemuda itu tampak sibuk menata tumpukan kardus berisi pakaian. Tubuhnya kurus, wajahnya sederhana, tanpa gaya berlebihan. Namanya Andi Saputra, 27 tahun, baru beberapa hari bekerja sebagai pelayan gudang. Ratna awalnya hanya sekilas melirik, tapi ada sesuatu yang membuatnya memperhatikan lebih lama. Andi terlihat bekerja dengan tekun. Saat keringat membasahi dahinya, ia tetap fokus merapikan barang-barang tanpa mengeluh. Ketika seorang karyawan lain menegurnya dengan nada keras karena salah menaruh kardus, Andi hanya tersenyum, lalu segera memperbaiki kesalahannya tanpa membantah. Sikap itu berbeda dari banyak pria yang pernah Ratna temui. Dalam hati, Ratna bergumam, "Anak ini kelihatan jujur, polos, tidak seperti kebanyakan orang yang mendekatiku hanya karena uang." Beberapa hari kemudian, Ratna sengaja berjalan melewati gudang. Ia ingin mengamati Andi lebih dekat. Saat itu, Andi sedang mengangkat beberapa kotak. Melihat Ratna, ia buru-buru menunduk dan memberi salam. "Selamat siang, Bu Ratna," ucapnya pelan. "Siang, Andi. Kamu sudah terbiasa kerja di sini?" "Masih belajar, Bu, tapi saya berusaha semampu saya." Jawaban itu terdengar tulus tanpa dibuat-buat. Ratna menatapnya sesaat. Ada rasa aneh yang muncul, campuran antara kagum dan penasaran. Ia merasa seperti menemukan warna baru dalam rutinitasnya yang membosankan. Beberapa karyawan lain kadang mencoba menarik perhatian Ratna dengan cara yang berlebihan. Entah memuji penampilannya atau menawarkan bantuan kecil yang tidak perlu. Namun Andi berbeda. Ia tidak terlihat berusaha mencari perhatian. Justru sikap apa adanya itu membuat Ratna ingin tahu lebih jauh. Sore itu Ratna sengaja berjalan melewati lorong kantor. Ia ingin mengamati Andi lebih dekat. Saat itu Andi sedang mengangkat beberapa kotak. Melihat Ratna, ia buru-buru menunduk dan memberi salam. "Selamat siang, Bu Ratna." "Kamu sudah terbiasa kerja di sini?" "Masih belajar, Bu, tapi saya berusaha semampu saya." Jawaban itu terdengar tulus, tanpa dibuat-buat. Ratna menatapnya sesaat. Ada rasa aneh yang muncul, campuran antara kagum dan penasaran. Ia merasa seperti menemukan warna baru dalam rutinitasnya yang membosankan. Beberapa karyawan lain kadang mencoba menarik perhatian Ratna dengan cara yang berlebihan, entah memuji penampilannya, atau menawarkan bantuan kecil yang tidak perlu. Namun Andi berbeda. Ia tidak terlihat berusaha mencari perhatian. Justru sikap apa adanya itu membuat Ratna ingin tahu lebih jauh. Sore itu Ratna sengaja berjalan melewati lorong kantor. "Andi, sudah lama kerja di bidang ini?" tanya Ratna ringan. "Belum, Bu. Saya dulu sempat kerja serabutan. Baru kali ini dapat pekerjaan tetap." Jawab Andi masih terlihat canggung. Ratna mengangguk. "Kerja yang baik ya. Jangan sungkan kalau ada kesulitan." Andi tersenyum.
meski wajahnya memerah karena gugup. "Terima kasih Bu Ratna, saya akan ingat." Percakapan sederhana itu terasa biasa saja, tapi bagi Ratna ada kesan yang membekas. Ia jarang menemukan orang yang tidak mencoba mengambil keuntungan darinya. Malam harinya, saat duduk sendirian di ruang keluarga di rumah mewahnya, bayangan wajah Andi kembali muncul. Ratna menghela napas panjang. Ia heran pada dirinya sendiri. Mengapa sosok pemuda sederhana itu bisa menarik perhatiannya? Hari-hari berikutnya, Ratna mulai memperhatikan Andi lebih sering. Ia melihat bagaimana Andi selalu datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan tidak banyak bicara kecuali saat ditanya. Kedisiplinannya membuat Ratna diam-diam kagum. Suatu siang, Ratna sedang berdiri di depan toko grosir sambil memantau aktivitas. Tiba-tiba hujan turun deras. Beberapa karyawan berlarian mencari tempat berteduh, termasuk Andi yang membawa kardus. Kardus itu nyaris jatuh karena basah. Tanpa pikir panjang, Ratna menghampiri. "Andi, cepat masukkan ke dalam, jangan sampai barangnya rusak." Andi mengangguk cepat. "Iya, Bu." Ia berlari kecil memeluk kardus agar tidak terkena air. Ratna melihat kesungguhannya dan tersenyum tipis. Setelah semua aman, Andi menghampiri Ratna dengan napas terengah. "Maaf, Bu, hampir saja barangnya jatuh." "Tidak apa-apa," jawab Ratna lembut. "Kamu sudah berusaha menjaga." Sejenak pandangan mereka bertemu. Ada keheningan yang sulit dijelaskan. Ratna merasa sesuatu bergetar di hatinya. Rasa yang sudah lama ia lupakan. Malam itu Ratna kembali termenung. Ia sadar hidupnya mungkin terlihat gemerlap, tapi sebenarnya hampa. Kehadiran Andi dengan segala kesederhanaannya justru memberi warna yang berbeda. Seolah ada cahaya baru yang masuk ke dalam kesepiannya. Apakah ini hanya rasa kagum sesaat? Atau aku benar-benar merasakan sesuatu? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, menandai awal kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan-pertemuan singkat itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Andi. Di tengah kesibukan grosir yang penuh dengan suara mesin kasir dan karyawan yang berlalu lalang, matanya sering mencari sosok pemuda itu. Bukan karena ia butuh laporan kerja, tapi karena ada rasa penasaran yang makin hari makin kuat. Ratna sadar, perasaan itu tidak wajar. Usianya terpaut jauh, statusnya seorang janda kaya, sementara Andi hanyalah karyawan baru dengan kehidupan sederhana. Namun, semakin ia menahan, semakin kuat rasa itu datang. Hari itu, Ratna sengaja berjalan melewati lorong gudang tempat Andi sedang menata pakaian. Ia melangkah pelan, seolah-olah sedang memeriksa barang. Saat Andi menoleh, Ratna tersenyum manis. "Andi, kamu kerjanya rapi sekali. Aku suka lihat," ucap Ratna dengan nada lembut. Wajah Andi langsung memerah. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Ratna menahan senyum melihat kegugupan itu. Ada sesuatu yang membuatnya terhibur setiap kali Andi salah tingkah. Sejak hari itu, Ratna mulai mencari-cari kesempatan untuk lebih dekat. Di kantin karyawan, ia pernah sengaja duduk tidak jauh dari meja Andi. Ketika Andi menyadari kehadirannya, ia tampak kikuk. Ratna membuka percakapan ringan. "Andi, makan apa hari ini?" tanyanya sambil menatap bekal sederhana di piring Andi. "Cuma nasi sama tempe, Bu." "Bekal dari rumah kos," jawab Andi canggung. Ratna tersenyum hangat. Sederhana tapi kelihatan enak. Kadang makanan sederhana itu justru bikin sehat. Andi hanya tersenyum malu. Setelah itu, Ratna sengaja menambahkan, "Lain kali kalau makan bareng di kantin jangan sungkan ya. Saya senang bisa ngobrol sama karyawan." Andi mengangguk pelan. "Baik, Bu." Selain lewat percakapan, Ratna juga mulai berani menunjukkan perhatian kecil. Saat melewati lorong kantor, tangannya kadang menyentuh ringan lengan Andi, seolah kebetulan. Ketika memberi instruksi, suaranya terdengar lebih lembut dibanding saat berbicara dengan karyawan lain. Perubahan ini membuat beberapa pegawai sempat saling berbisit. Tapi Ratna tidak peduli. Suatu sore, Ratna meminta Andi membantu memindahkan beberapa dokumen ke ruangannya. Saat pekerjaan selesai, Ratna menahan Andi sebentar. "Andi," katanya pelan, "aku senang kamu ada di sini. Kamu kerja dengan hati, itu jarang sekali."
Andi terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati. Saya hanya berusaha jujur, Bu. Itu saja yang saya bisa. Ratna menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada getaran yang sulit ia sembunyikan. Andi menunduk, merasa tidak nyaman, lalu pamit keluar. Setiap interaksi kecil itu membuat Ratna merasa seperti remaja yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Ia tersenyum sendiri saat mengingat wajah Andi yang gugup atau ketika ia berusaha menghindari tatapan. Malam harinya, di rumah besar yang sepi, Ratna merenung. Mengapa aku menikmati ini? Apakah aku hanya bermain-main? Tidak. Ada sesuatu yang membuatku ingin terus dekat dengannya. Keesokan harinya, Ratna sengaja menunggu Andi di dekat pintu keluar kantor. Saat Andi selesai bekerja, ia memanggil. Andi, sudah mau pulang? Iya, Bu. Mau balik ke kos? Jawab Andi pelan. Tersenyum, hati-hati di jalan, jangan kerja terlalu keras, nanti sakit. Andi mengangguk. Wajahnya tampak bingung sekaligus canggung menerima perhatian itu. Setelah ia pergi, Ratna masih berdiri di tempat itu. Merasakan detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Hari-hari selanjutnya, kebiasaan itu semakin menjadi. Ratna kerap menyapa Andi dengan senyum yang lebih hangat, menanyakan hal-hal pribadi kecil seperti keluarganya, atau sekedar menepuk bahunya dengan lembut. Bagi Andi, semua itu membuatnya semakin bingung. Ia tahu Ratna adalah majikannya, sosok yang dihormati banyak orang. Tapi perlakuan Ratna berbeda. Ada perhatian, ada kehangatan, bahkan ada godaan halus yang sulit ia pahami. Pernah sekali, saat mereka berpapasan di lorong yang sepi, Ratna berbisik pelan. Andi ini Andi, selalu bikin aku tersenyum. Andi menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas dengan senyum gugup sebelum buru-buru berlalu. Bagi Ratna, semua itu menjadi permainan kecil yang menyenangkan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar. Ini bukan lagi sekedar permainan. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang lama tidak pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Hari-hari berlalu dan semakin sering Ratna memperhatikan Andi, semakin jelas ia melihat betapa sederhananya hidup pemuda itu. Andi tidak pernah ikut nongkrong dengan karyawan lain di kantin untuk membeli makanan mahal. Ia lebih sering duduk di pojokan, membuka bekal seadanya dari kotak kecil. Kadang hanya nasi dengan tempe goreng atau sayur bening yang terlihat sederhana. Ratna pernah memperhatikannya diam-diam. Saat itu, salah satu karyawan lain menyodorkan lauk sisa dan Andi dengan wajah malu-malu menerimanya. Pemandangan itu membuat hati Ratna seperti teriris. Di balik kesederhanaan itu, ia melihat ketulusan yang jarang ditemui. Sore itu, Ratna sengaja menghampirinya. Andi, kamu kenapa cuma makan itu? Tanya Ratna sambil menatap bekal yang sederhana. Andi tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang biasa begini. Yang penting bisa kenyang sudah cukup. Ratna menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak tega melihat Andi seperti itu, sementara dirinya hidup serba berkecukupan. Keesokan harinya, Ratna mencari cara untuk membantu tanpa membuat Andi tersinggung. Ia memanggilnya ke ruangannya. Andi, ini ada sedikit bonus untuk karyawan yang rajin, kata Ratna sambil menyerahkan amplop kecil. Andi terkejut. Bonus, Bu. Tapi saya baru kerja beberapa minggu. Saya rasanya belum pantas menerima ini. Ratna tersenyum lembut. Kamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan pikir panjang, anggap saja ini penghargaan. Andi menggeleng pelan. Saya takut dianggap berbeda sama teman-teman yang lain, Bu. Saya tidak ingin salah paham. Ratna menatapnya serius. Kalau begitu, simpan saja untuk kebutuhanmu. Tidak usah cerita ke siapapun. Anggap ini dari saya pribadi. Akhirnya, dengan wajah ragu, Andi menerima amplop itu. Terima kasih, Bu Ratna. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya bisa bekerja sebaik mungkin. Ratna tersenyum, meski dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang lebih besar. Itu bukan lagi sekedar perhatian biasa. Ia benar-benar ingin melindungi Andi, memastikan ia tidak kekurangan.
Sejak saat itu, Ratna mulai sering memberi bantuan kecil. Kadang ia sengaja memberi uang transport dengan alasan, biar kamu tidak terlambat karena naik kendaraan umum. Kadang, ia menitipkan makanan lebih saat makan siang. Seolah-olah itu hanya kebetulan. Andi selalu menolak di awal, tapi pada akhirnya menerima dengan malu-malu. Dari situlah Ratna merasakan bahwa hatinya semakin terikat. Malam hari ketika duduk sendirian di ruang keluarga, Ratna merenung. Aku sudah punya segalanya, tapi mengapa melihat dia makan seadanya membuatku begitu sedih? Apakah ini namanya cinta? Atau aku hanya merasa kasihan? Jawaban itu belum jelas. Namun satu hal yang pasti, Ratna tidak lagi memandang Andi sebagai karyawan. Ia memandangnya sebagai seseorang yang tulus, apa adanya, tanpa perpura-puraan. Suatu sore setelah jam kerja selesai, Ratna kembali memanggil Andi. Andi, kamu betah kerja di sini? Andi menunduk sebentar sebelum menjawab. Betah, Bu. Saya bersyukur bisa kerja di sini. Selama ini saya selalu sulit mencari pekerjaan tetap. Ratna mengangguk pelan. Kalau begitu, jangan khawatir. Selama kamu jujur dan rajin, kamu akan selalu punya tempat di sini. Andi menatap Ratna. Kali ini lebih berani. Saya tidak menyangka ibu bisa perhatian seperti ini. Saya hanya karyawan kecil, tapi ibu sering peduli. Saya benar-benar berterima kasih. Perkataan itu membuat hati Ratna bergetar. Ia menahan nafas sejenak sebelum tersenyum. Bukan masalah besar, Andi. Kadang orang yang sederhana justru lebih berarti daripada yang berpura-pura. Setelah Andi keluar dari ruangannya, Ratna menutup mata sejenak. Ia menyadari sesuatu, perasaan yang ia miliki tidak lagi bisa dianggap main-main. Ia benar-benar ingin melindungi Andi. Bukan karena kasihan, tapi karena hatinya benar-benar terpikat oleh ketulusannya. Malam itu, hujan rintik membasahi jendela rumah besar Ratna. Ia duduk di kursi panjang, memandangi gelas teh hangat yang mulai dingin. Di pikirannya hanya ada satu nama, Andi. Sosok sederhana yang tanpa sadar mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Ratna menghela nafas panjang. Ini bukan sekedar permainan. Aku benar-benar ingin dia ada di sisiku. Hari itu, pekerjaan di grosir selesai lebih lambat dari biasanya. Ratna masih berada di kantornya untuk meninjau laporan penjualan. Ketika ia keluar, langit sudah gelap. Hujan deras mengguyur Surabaya tanpa henti. Beberapa karyawan sudah pulang lebih dulu, menyisakan beberapa orang, termasuk Andi yang masih membereskan barang. Ratna menghampirinya. Andi, kamu sudah mau pulang? Iya, Bu. Tapi saya tunggu hujan agak reda dulu. Ratna mengatap derasnya hujan, lalu menoleh ke Andi. Kebetulan saya belum ada supir. Malam ini bisa antar saya pulang? Andi terdiam sebentar, lalu mengangguk. Tentu, Bu. Saya senang bisa membantu. Mereka keluar bersama, hujan masih turun deras. Setelah sampai di rumah mewah Ratna, ia tidak langsung membiarkan Andi pergi. Di depan pintu, ia menoleh. Andi, masuk sebentar, hujan masih deras. Nanti kamu bisa kehujanan kalau balik sekarang. Andi ragu. Tidak apa-apa, Bu. Saya biasa kehujanan. Ratna tersenyum kecil. Jangan keras kepala. Masuk saja dulu. Akhirnya Andi mengikuti. Mereka duduk di teras rumah yang luas. Suara hujan jatuh di atap menciptakan suasana hening. Ratna menuangkan teh hangat, lalu menyerahkan secangkir kepada Andi. Terima kasih, Bu. Ucap Andi pelan. Ratna menatap hujan sambil bergumam. Kadang hujan membuat orang semakin merasakan sepi. Andi menoleh. Ibu merasa sepi? Ratna menarik napas panjang. Sejak suami saya meninggal, rumah ini terasa terlalu besar. Anak saya kuliah di luar negeri, jarang pulang. Jadi ya kebanyakan hari hanya saya sendiri. Andi terdiam. Seakan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia menjawab pelan. Saya mengerti, Bu. Sendiri itu memang tidak mudah. Ratna tersenyum tipis, lalu menatapnya. Kamu tahu, Andi, saya jarang bicara hal pribadi seperti ini ke orang lain. Tapi entah kenapa, dengan kamu, saya merasa lebih ringan.
Andi menunduk, merasa kikuk. Saya tidak tahu harus jawab apa, Bu. Tapi kalau Ibu butuh teman bicara, saya siap mendengarkan. Ucapan sederhana itu membuat hati Ratna hangat. Ia merasakan ketulusan yang jarang ditemuinya selama ini. Beberapa saat kemudian, Ratna berkata, "Kamu suka nonton film? Di dalam ada ruang keluarga. Kalau hujan belum reda, kita bisa nonton sebentar." Andi ragu, tapi Ratna tersenyum meyakinkan. "Anggap saja menemani saya. Tidak ada salahnya kan?" Akhirnya Andi ikut ke ruang keluarga. Mereka duduk di sofa panjang, televisi menayangkan film lama yang dipilih Ratna. Awalnya mereka duduk agak jauhan, namun suasana perlahan mencair. Ratna sesekali menanggapi adegan dengan komentar singkat, membuat Andi tersenyum. Di tengah hujan deras yang masih mengguyur, waktu terasa lambat. Ratna menoleh, melihat Andi fokus pada layar. Ada perasaan aneh yang muncul, bukan sekedar ketertarikan, tapi keinginan untuk ditemani. Jam semakin larut. Hujan belum juga reda. Ratna akhirnya berkata, "Andi, jangan pulang malam ini. Jalanan pasti banjir dan hujan begini berbahaya." Andi langsung gelisah. "Tapi Bu, saya tidak enak. Masa saya tidur di sini?" Ratna menenangkan. "Kamu bisa tidur di kamar tamu. Rumah ini banyak kamar kosong. Anggap saja rumah sendiri." Andi menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Baik Bu, kalau itu maunya Ibu." Malam itu menjadi titik balik. Bagi Andi, ia melihat sisi lain Ratna yang tidak pernah terlihat di kantor. Bukan sosok pemilik bisnis yang tegas, melainkan seorang wanita rapuh yang membutuhkan teman. Sementara bagi Ratna, ia merasakan betapa berharganya kebersamaan sederhana itu. Sebelum tidur, Ratna sempat berdiri di depan jendela, menatap derasnya hujan. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Malam ini berbeda. Mungkin inilah awal sesuatu yang baru." Sejak malam hujan itu, sesuatu berubah dalam keseharian Ratna dan Andi. Awalnya, Ratna hanya sesekali meminta Andi mengantarnya pulang, tapi lama-lama itu menjadi kebiasaan. Hampir setiap sore, ketika jam kerja selesai, Ratna sudah menunggu Andi di depan pintu kantor. "Andi, kamu bisa antar saya pulang hari ini?" tanya Ratna suatu sore. Andi tersenyum ragu. "Tentu Bu, kalau Ibu tidak keberatan." "Kenapa harus keberatan? Justru saya senang ditemani," jawab Ratna sambil tersenyum. Perjalanan pulang yang awalnya terasa canggung, kini menjadi momen yang mereka nantikan. Kadang mereka hanya duduk dalam diam, tapi diam itu terasa nyaman. Kadang Ratna membuka percakapan ringan, menanyakan kabar keluarga Andi, atau menceritakan sedikit tentang bisnisnya. Sesampainya di rumah, Ratna hampir selalu mengajak Andi mampir. Alasannya sederhana, minum teh, makan malam, atau sekedar menonton televisi. Dari situlah kebiasaan baru itu terbentuk. Malam-malam mereka di ruang keluarga menjadi rutinitas. Ratna duduk santai di sofa, sementara Andi sedikit kaku di sampingnya. Film yang mereka tonton kadang tidak terlalu penting, karena yang lebih berarti adalah percakapan yang mengisi sela-sela adegan. "Andi," kata Ratna suatu malam, "kamu tidak bosan temani saya terus?" Andi menoleh, sedikit salah tingkah. "Tidak Bu, malah saya senang. Rasanya seperti punya keluarga lagi." Ratna terdiam sejenak. Kata-kata itu membuat hatinya tersentuh. Ia menoleh, menatap wajah polos Andi, lalu tersenyum hangat. "Kalau begitu, jangan tinggalkan saya terlalu cepat ya." Andi hanya menunduk, tidak berani menjawab lebih jauh. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Ratna mulai memperlakukan Andi bukan lagi sebagai karyawan, tapi seperti seseorang yang istimewa. Ia sering menyiapkan makanan kesukaannya, bahkan pernah mengajak Andi ke dapur untuk memasak bersama. "Coba kamu aduk ini Andi," ujar Ratna sambil menyerahkan sendok kayu. Andi terkekeh canggung. "Saya tidak pandai masak Bu." "Tidak apa-apa, yang penting coba dulu. Kalau gosong, kita beli lagi," jawab Ratna sambil tertawa.
Momen-momen sederhana itu justru membuat Andi semakin nyaman. Ia merasakan kehangatan yang selama ini jarang ia temui. Namun di balik semua itu, ada perasaan lain yang muncul. Rasa tidak pantas. Setiap kali pulang ke kosnya yang sederhana, Andi sering termenung. Kenapa Bu Ratna baik sekali padaku? Aku hanya karyawan kecil. Apa aku pantas berada di sisinya? Meskipun begitu, setiap kali bertemu lagi, perasaan ragu itu perlahan kalah oleh kenyamanan yang ia rasakan. Di sisi lain, Ratna semakin berani menunjukkan perasaannya. Kadang ia menyelipkan pujian kecil. Andi, kamu tahu tidak, senyummu itu menenangkan, ucap Ratna suatu malam. Andi langsung salah tingkah. Bu, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, jawab Ratna lembut. Aku berbeda dari orang lain. Dialog-dialog kecil itu membuat suasana semakin akrab. Batas antara majikan dan karyawan perlahan kabur. Mereka lebih mirip dua orang yang sedang menjalin kedekatan khusus. Suatu malam setelah menonton film, Ratna bersandar di sofa dengan mata setengah terpejam. Andi, kamu tahu, aku tidak pernah merasa sesantai ini sejak lama. Andi menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, kalau saya bisa membuat ibu lebih tenang, itu sudah cukup bagi saya. Bukan hanya cukup, itu berharga sekali untukku. Kebiasaan-kebiasaan itu semakin membuat mereka ketagihan. Setiap malam, Ratna merasa ada yang hilang jika Andi tidak datang. Dan bagi Andi, ada kerinduan aneh ketika sehari saja tidak menemani Ratna. Di dalam hati mereka sama-sama sadar, hubungan ini sudah melampaui sekedar atasan dan bawahan. Ada ikatan yang perlahan tumbuh, meskipun belum diucapkan secara terang-terangan. Ratna sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta? Atau hanya kebutuhan akan teman? Tapi setiap kali Andi ada di sisinya, ia tahu jawabannya. Ia sedang jatuh hati. Dan bagi Andi, meskipun masih ada rasa tidak pantas, ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Ratna telah mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Suatu malam, setelah rutinitas menonton film bersama, suasana di ruang keluarga terasa berbeda. Ratna duduk lebih dekat dari biasanya. Wajahnya tampak serius. Andi bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Andi, Ratna membuka percakapan dengan suara pelan. Aku ingin bicara jujur sama kamu. Andi menoleh, sedikit gugup. Tentang apa, Bu? Ratna menatapnya lekat-lekat. Tentang perasaan ini, Andi. Aku tahu mungkin terdengar aneh, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku jatuh cinta padamu, Andi. Ucapan itu membuat Andi terdiam kaku. Wajahnya memanas, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bu Ratna, apa ibu serius? Suaranya bergetar. Aku serius. Aku tidak peduli dengan perbedaan usia, status, atau apapun. Yang aku tahu, bersamamu, aku merasa hidup kembali. Andi menungguk lama. Ia merasa hatinya berdebar, tapi juga dipenuhi keraguan. Saya bingung, Bu. Jujur, saya juga merasa nyaman dengan ibu. Tapi saya ini siapa? Hanya karyawan biasa. Orang-orang pasti akan mencibir kita. Ratna menyentuh tangan Andi pelan. Andi, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh omongan orang. Hidup ini terlalu singkat untuk takut pada cibiran. Yang penting, apa hati kita mau saling menerima. Andi menarik nafas dalam, menimbang kata-kata itu. Ia tahu Ratna tulus, tapi rasa tidak pantas itu begitu kuat. Saya takut, Bu. Takut orang mengira saya dekat dengan Ibu hanya karena harta. Ratna tersenyum tipis. Kalau aku peduli pada omongan itu, aku tidak akan pernah berani mengucapkan ini padamu. Aku percaya siapa dirimu. Aku melihat ketulusanmu, bukan statusmu. Andi masih terdiam. Ratna kemudian berkata lembut. Aku
ingin buktikan sesuatu padamu. Besok malam, ikut aku makan di tempat sederhana. Aku ingin kamu lihat aku serius menjalani ini, bukan main-main. Keesokan harinya, sesuai janji, Ratna mengajak Andi ke sebuah warung lesehan di pinggir jalan. Bagi Ratna, ini langkah besar. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa dengan restoran mewah, tempat ber-AC, dan hidangan mahal. Tapi malam itu, ia duduk lesehan di tikar menyantap nasi pecel dan tempe goreng bersama Andi. Beberapa pengunjung sempat melirik heran melihat seorang wanita berpenampilan elegan duduk di warung sederhana. Tapi Ratna tidak peduli. Ia justru terlihat santai, bahkan tertawa kecil. Andi, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu kalau makanan sederhana bisa bikin bahagia begini? Andi tersenyum. Masih tampak kaku. Saya takut ibu tidak terbiasa. Ratna menatapnya dalam. Justru disinilah aku ingin membuktikan sesuatu. Aku tidak peduli mewah atau sederhana. Yang penting ada kamu di sampingku. Kata-kata itu membuat Andi terdiam. Ia melihat sosok Ratna yang berbeda dari bayangannya selama ini. Seorang wanita yang benar-benar siap meninggalkan zona nyaman demi sebuah perasaan tulus. Setelah makan malam itu, mereka berjalan kaki sebentar menyusuri jalan kecil. Hujan baru saja reda. Udara terasa sejuk. Ratna mengganding tangannya pelan. Andi, katanya lembut. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi aku ingin kita saling jujur. Aku sudah memilih jalan ini, meski orang-orang akan bicara macam-macam. Pertanyaannya, apakah kamu mau berjalan bersamaku? Andi menatap Ratna. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seluruh keraguan bercampur dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Bu Ratna, saya tidak ingin mengecewakan ibu. Saya takut. Tapi saya juga tidak bisa membohongi hati saya. Saya ingin ada di samping ibu. Ratna tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. Itu saja sudah cukup untukku. Malam itu, keduanya akhirnya mengakui perasaan masing-masing. Bukan sekedar rasa nyaman, tapi cinta yang berani dipertaruhkan. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi keputusan sudah dibuat. Mereka siap menjalaninya bersama. Sejak pengakuan perasaan itu, hubungan Ratna dan Andi semakin jelas arahnya. Mereka tidak lagi sekadar majikan dan karyawan, tapi sepasang insan yang mencoba saling mengisi. Namun, kabar kedekatan mereka cepat menyebar. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan karyawan grosir. Ada yang membicarakan diam-diam. Ada pula yang terang-terangan sinis. Kamu dengar nggak? Bu Ratna sekarang sering pulang bareng Andi. Bisik seorang karyawan di kantin. Palingan Andi cari kesempatan. Janda kayak gitu kan banyak duitnya. Timpal yang lain sambil tertawa kecil. Komentar semacam itu cepat sampai ke telinga Ratna. Suatu sore, salah satu stafnya bahkan berani berkata, Bu, hati-hati sama Andi. Orang bisa salah sangka. Ratna hanya tersenyum tenang. Biar saja orang mau bilang apa. Hidup saya, pilihan saya. Tapi bagi Andi, gosip itu menimbulkan beban berat. Ia merasa terpojok. Malam itu, ketika kembali mengantar Ratna pulang, ia memberanikan diri bicara. Bu Ratna, ucapnya dengan suara pelan. Saya takut orang-orang salah paham. Mereka bilang, saya cuma dekat dengan ibu karena uang. Saya tidak ingin merusak nama baik ibu. Ratna menghentikan langkahnya, menatap Andi serius. Andi, dengar aku baik-baik. Hidup ini selalu penuh omongan. Kalau kita terus mengikuti mereka, kita tidak akan pernah bahagia. Yang penting, aku percaya padamu. Itu sudah cukup. Tapi, Andi masih ragu. Ratna tersenyum lembut, lalu menggenggam tangannya. Andi, kamu sudah bilang ingin ada di sampingku. Itu artinya kita harus berani bersama-sama meski orang lain meremehkan kita. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Cukup buktikan dengan hidup kita sendiri. Kata-kata itu menenangkan hati Andi. Perlahan, ia belajar menerima bahwa gosip itu hanyalah ujian kecil dari hubungan mereka. Hari-hari berikutnya, mereka semakin menunjukkan keberanian. Ratna sengaja mengajak Andi menghadiri acara kecil perusahaan.
Meski banyak mata memandang aneh, Ratna berdiri di samping Andi tanpa rasa malu. "Bu, apa tidak malu jadi bahan omongan?" tanya Andi pelan saat acara berlangsung. "Biarkan mereka bicara, suatu saat mereka akan diam sendiri." Waktu membuktikan ucapan itu. Perlahan, Andi mulai dipercaya lebih banyak dalam bisnis. Awalnya hanya membantu pekerjaan administrasi, lalu ikut mengatur stok barang. Ratna melihat kesungguhan dan kejujurannya, sehingga memberi kepercayaan lebih besar. "Andi, mulai bulan depan aku ingin kamu jadi partnerku," ujar Ratna suatu sore di ruang kerjanya. Andi terkejut. "Partner? Maksud ibu?" "Aku ingin kamu ikut dalam pengambilan keputusan. Aku percaya kamu bisa. Bisnis ini terlalu besar kalau aku tangani sendirian. Aku butuh orang yang benar-benar tulus di sisiku." Andi terdiam, matanya berkaca-kaca. "Bu Ratna, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya orang biasa. Tapi kalau ibu percaya, saya akan berusaha sekuat tenaga." Ratna tersenyum lebar. "Itu yang aku mau dengar." Seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Omongan miring yang dulu meremehkan mereka perlahan mereda. Orang-orang yang dulu mencibir kini justru diam, melihat bisnis Ratna semakin berkembang dengan bantuan Andi. Di balik semua itu, hubungan pribadi mereka juga semakin kokoh. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Ratna menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Bukan dari kekayaan atau kemewahan, tapi dari kesederhanaan dan ketulusan. Suatu malam, di teras rumahnya, Ratna menatap Andi sambil tersenyum hangat. "Andi, kamu tahu, aku dulu kira kebahagiaan hanya bisa datang dari harta dan kesuksesan. Tapi ternyata aku salah. Bahagia itu sederhana, cukup bersama orang yang tulus mencintai kita." Andi membalas senyum itu. "Dan saya bahagia karena bisa ada di samping ibu. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang ingin menjaga ibu." Ratna terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Jangan panggil aku ibu lagi, Andi. Panggil saja Ratna." Andi terkejut, lalu tertawa kecil. "Baiklah, Ratna." Malam itu, mereka merasa benar-benar merdeka. Tidak peduli lagi pada omongan orang. Tidak takut lagi pada cibiran. Mereka telah memilih jalan sendiri, jalan yang membawa mereka pada kebahagiaan sejati.